Aku bukan siapa-siapa. Tak punya ijazah yang bisa kubanggakan, hanya tangan kasar dan punggung yang sudah terlalu akrab dengan panas dan debu. Aku kuli bangunan. Setiap pagi jam 6, aku sudah ada di proyek. Menyeret langkah ke tumpukan semen, mengangkat besi dan batu untuk bangunan yang bukan milikku. Tapi yang kupikirkan bukan lelah, yang kutunggu bukan jam istirahat, yang kupikirkan adalah dia. Rani Ramadhani, istriku. Mahasiswi semester akhir yang kutopang dengan gaji harian dan sisa makan warteg. Aku tahu, aku tak bisa banyak bicara, tapi aku bisa menabung. Menabung dari nasi tanpa lauk. Menabung dari baju yang tak pernah ganti tiap lebaran. Menabung dari rokok yang kupendam dalam angin. Karena semua itu, untuknya Rani bilang, biayanya nambah, ada praktikum tambahan. Aku cuma angguk. Besoknya, aku lembur 2 jam. Meski kaki sudah ngilu dan kepala penuh suara bising molen berputar. Kadang aku pulang malam, bawa sedikit oleh-oleh, bubur kacang ijo kesukaannya. Tapi dia sudah tidur. Atau pura-pura tidur? Aku tak tahu. Aku tahu ponselnya lebih sering dia genggam. Entah membalas siapa atau melihat dunia yang lebih bercahaya dari lelaki sepertiku. Tapi aku tetap percaya bahwa cinta itu bukan hanya tentang seberapa indah kami bersama, tapi seberapa keras kami bertahan, bahkan dalam diam. Rani tak pernah tahu, aku sering sembunyi di bawah tangga proyek, sekadar membaca ulang pesannya yang dulu, yang bilang, aku nggak butuh kamu kaya, aku cuma butuh kamu setia. Dan aku percaya, terlalu percaya, hari kelulusan istriku tiba. Dia berdiri di atas panggung dengan toga, sambil memegang ijazah yang kubiayai dari keringat yang asin dan luka di jari. Dia tersenyum, tapi tidak ke arahku. Foto-fotonya dengan teman-teman memenuhi Instagram, sementara aku hanya duduk di pojok aula, pakai jaket lusuh, membawa buket bunga seharga harian kerjaku. Rani mulai berubah. Bahasanya lebih cepat, lebih tajam, tingkahnya lebih rapi, lebih sopan, tapi terasa jauh. Lalu suatu malam, Rani pulang tanpa senyum. Dia duduk di kursi yang biasanya kau hindari. Kemudian bicara pelan tapi menusuk dan menghancurkan. Aku minta cerai. Aku malu disandingkan dengan kuli. Aku ingin hidup yang lebih pantas. Aku diam. Bukan karena tak ingin bicara, tapi karena aku sedang menahan seluruh dunia yang runtuh tepat di dalam dadaku. Bahkan cinta ternyata bisa kalah oleh ambisi. Ternyata sekuat apapun kita bertahan, kalau orang yang kita jaga memilih untuk lepas, kita hanya tinggal jadi cerita yang tak pernah selesai. Dan pada akhirnya kami bercerai dan kuiyakan apa yang dimaunya. Setelah dia katakan cerai, aku masih duduk di kursi yang sama, tanpa bergerak. Dia berlalu ke kamar, meninggalkan aku di ruang tamu yang tiba-tiba terasa asing. Bahkan udara di situ tak lagi mengenal bau tubuhnya. Malam itu sunyi sekali. Hanya suara detak jam dinding dan mesin air tetangga yang bocor. Aku menghabiskan waktu memandangi mug tehnya di meja yang masih hangat. Seperti hatiku yang belum tahu bahwa sebentar lagi akan beku. Esoknya kau pergi, bukan hanya dari rumah, tapi dari segalanya. Nomor ponsel diganti, akun Instagram dikunci, dan foto kami hilang dari berandanya seperti aku tak pernah ada. Aku masih tinggal, dengan kamar yang sunyi dan spray warna favoritnya, dengan setrika yang tak pernah lagi kugunakan karena tak ada kerudungnya untuk kurapikan. Di dapur, ada wajan kecil yang biasa dia pakai untuk goreng telur dadar tiap pagi, yang kini tergantung kosong seperti rencana-rencana kecil yang kami pernah buat. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Ke proyek, bawa bekal sendiri. Makan siang di pojok warteg dengan piring nasi yang kini hanya untuk 1 orang. Tapi yang berubah bukan hanya rutinitas, melainkan makna dari semuanya. Dulu, setiap batu yang kuangkat ada alasan untuknya. Sekarang, tiap adukan semen
terasa kosong, karena mimpi yang kupanggul bersamanya sudah dia tinggal tanpa permisi. Di pos ronda dekat rumah, ada yang tanya, kemana istrimu, Mas?" Aku jawab, "Lagi ikut tes CPNS di luar kota." Padahal aku tahu, kau sudah pindah ke rumah kontrakan dekat instansi barumu. Aku menipu, karena kalah itu menyakitkan, tapi mengakui ditinggal karena dianggap tak selevel. Itu lebih dari sekadar kalah. Itu kehancuran. Beberapa malam aku menyendiri di mushola tua dekat proyek. Kadang ku peluk lututku di sudut tikar dan menangis tanpa suara. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tak tahu harus menaruh semua luka ini kemana. Yang ku ingat, kau pergi bukan karena aku berselingkuh, bukan karena aku memukulmu, bukan karena aku malas, tapi karena aku cuma kuli, dan kau merasa pantas untuk hidup yang lebih layak. Dan di situ aku sadar, dalam cinta pun kasta bisa jadi luka. Karena aku tak punya jabatan, tak punya kendaraan, tak punya gaya bicara akademik. Yang kupunya hanya cinta yang terus bekerja,